Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Bapak Ibu wali murid kelas 7 serta adik-adik yang ada di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di era pandemi kali ini. Baiklah, perkenalkan saya Kak Vina sebagai moderator, dan di samping saya sudah ada Bu Mama sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Materi yang pertama, Bu Mama akan menjelaskan tentang pembelajaran daring di masa pandemi, dan yang kedua yaitu pengenalan gaya belajar. Untuk itu izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pertemuan kali ini. Nama Mukaromah SPD, tempat tanggal lahir Banyuwangi 3 Juni 1973, agama Islam, jabatan atau instansi guru BK di SMP Negeri 1 Songgon. Masa kerja selama di SMP 1 Songgon mulai tahun 2012 sampai sekarang. Oke, selanjutnya langsung saja dipersilakan kepada Bu Mama untuk memaparkan materi yang telah saya sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, wali murid kelas 7 yang kami banggakan, serta anak-anakku yang masih mengikuti KPLS pada siang hari ini. Apa kabarnya di rumah? Sehat-sehat ya kalian? Ya, semoga amin. Seperti yang telah dijelaskan oleh moderator Kak Vina tadi, Bu Mama akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu pembelajaran daring di era pandemi dan tentang gaya belajar. Mungkin anak-anak di rumah sudah tahu ya, karena selama ini kita hampir 2 tahun ya melaksanakan pembelajaran daring ini. Bu Mama sekedar untuk mengadakan penyegaran saja apa yang disebut dengan pembelajaran daring. Padahal anak-anak sudah mengerti semua dan selama ini kita sudah menjalankannya. Apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang berbasis internet atau IT. Bisa lewat WA, bisa lewat Zoom meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Sekarang kalau kebalikan dari pembelajaran daring, apa anak-anak di rumah? Iya betul, adalah pembelajaran luring atau tatap muka. Di era pandemi ini, karena kita sedunia terkendala pandemi, maka semua sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi tidak bisa melaksanakan pembelajaran luring atau tatap muka. Akan tetapi kita menjalankan pembelajaran daring. Lalu, apakah tujuan dari pembelajaran daring yang kita lakukan selama ini? Ya, mungkin dari benak kalian banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Tujuannya adalah walaupun tidak belajar dengan tatap muka, anak-anak atau siswa bisa menerima pelajaran sebagaimana mestinya. Apa saja yang kita harus serap? Pengetahuan, pemahaman, penerapan materi belajar harus kita serap walaupun kita tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu guru di rumah. Sudah bisa dipahami? Ya. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran daring, Bu Mama ada tips-tips mungkin anak-anak bisa terapkan ya untuk belajar daring di rumah. Nomor 1, anak-anak harus bisa atur waktu atau kelola waktu. Artinya apa? Anak-anak harus punya waktu dengan Bapak Ibu guru pengajar. Mungkin anak-anak istilahnya semayanan dulu sama guru-guru mapelnya. Ya, sekarang ini kan mungkin kalian waktu di SD dulu sudah punya grup WA dengan guru mapel di SD. Kalau di SD guru kelas ya. Iya, kalau di SMP anak-anak sekarang sudah tidak ada guru kelas, akan tetapi belajar bersama dengan guru mata pelajarnya. Untuk kelola waktu bagaimana dalam pembelajaran daring? Anak-anak punya kesepakatan. Biasanya kalau di SMP Negeri 1 Songgon, contoh ya 7A punya grup WA sendiri.
agar bisa mengelola waktu, semayanan istilahnya seperti yang tadi Ibu Mama sebutkan. Misalnya pelajaran matematika, anak-anak bisa daring jam berapa, ya? Itu kelola waktu dengan guru mapel. Nomor 2, cari tempat yang aman dan nyaman. Anak-anak kan belajar di rumah nih, jadi anak-anak itu harus belajar dengan aman dan nyaman. Kalau di rumah, insya Allah tempat belajar kita aman, tetapi belum tentu nyaman. Anak-anak biasanya kan cari tempat yang nyaman agar bisa menyerap pelajaran yang kita pelajari. Atau anak-anak melakukan Zoom meeting dengan Bapak Ibu guru mapel, itu pilih tempat dulu. Mungkin di ruang makan, mungkin di ruang belajar kalian, atau di taman yang sekiranya anak-anak enjoy di rumah untuk menerima pelajaran. Kemudian nomor 3, siapkan perangkat belajarnya. Perangkat apa saja yang harus disiapkan ketika kita belajar daring? Apa coba anak-anak? Ya, mungkin kalian semua menjawab serentak ya. HP gitu ya. Ya, perangkat belajar yang penting adalah nomor 1 adalah HP. Disiapkan perangkat belajarnya. Terus yang tidak kalah penting dari HP apa? Agar HP-nya bisa dioperasikan. Ada jaringan internet, ya, jaringan internet. Ada yang pasang wifi, ada yang beli paketan. Jangan lupa kalau mau ada Zoom meeting dengan guru mapel tertentu, anak-anak siap sebelumnya sama Bapak Ibu guru, sama Bapak Ibu yang di rumah, nyuwun paketan, minta paketannya atau wifi-nya segera dibayar agar anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian nomor tips yang keempat adalah komunikasi efektif dengan pengajar atau dengan wali kelas dan teman sekelas kalian. Memang banyak kendala dalam pembelajaran daring ini anak-anak. Untuk mengurangi kendala-kendala yang ada, maka anak-anak itu harus bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak teman-teman yang lain walaupun via daring ya. Jadi anak-anak harus punya nomor WA wali kelas. Mungkin ada kesulitan yang harus ditanyakan. Nomor 2, harus punya nomor WA dari Bapak Ibu guru mapel yang ada. Dulu kalian di SD mata pelajarannya cuman berapa ya? Cuman 8 atau 9 ya, atau 10. Tetapi kalau di SMP kalian sudah bertambah mata pelajaran yang lain. Jadi anak-anak harus punya nomor WA dari Bapak Ibu guru pengajar atau mapel. Biasanya di-share di grup kelas kalian kalau di SMP ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anak kalau ada kesulitan bisa tanya teman. Ya. Tanya teman. Anak-anak kan dalam grup WA kelas itu otomatis sudah punya nomor teman-temanmu satu kelas. Ya? Ya. Itu juga bisa mempermudah tips belajar daring. Sudah bisa dipahami sampai sini? Ya. Kemudian Bu Mama sekarang mau menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar. Anak-anakku yang berbahagia, gaya belajar itu modelnya anak-anak belajar. Anak-anak sebenarnya sudah tahu, mungkin istilahnya aja yang baru kenal ya. Gaya belajar itu ada 3. Gaya belajar visual, kemudian nomor 2 gaya belajar audiovisual atau auditori, nomor 3 gaya belajar kinestetik. Ya, mungkin anak-anak bertanya gaya belajar visual itu apa ya? Gaya belajar visual itu gaya belajar yang berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tip ini perlu melihat sesuatu secara visual, melihat langsung untuk lebih mudah memahami atau mengerti tentang materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang dipunyai oleh anak-anak yang ketika dijelaskan sebuah materi itu lebih jelas dengan hanya melihat. Nomor 2, gaya belajar audiovisual atau auditori. Itu anak-anak
yang ketika dijelaskan sebuah materi pelajaran lebih mudah mengerti apabila dengan cara mendengarkan. Kemudian nomor 3, gaya belajar kinestetik. Apa sih gaya belajar kinestetik itu? Anak-anak yang punya gaya belajar ketika dijelaskan materi pembelajaran itu anak-anak suka melakukan praktek atau dengan gerakan atau gerak. Anak-anak dengan gaya belajar kinestetik biasanya anak-anak yang suka pelajaran olahraga contohnya. Terus menari, anak-anak yang suka pelajaran ekstrakurikuler biasanya tergolong anak-anak yang punya gaya belajar kinestetik. Ya, anak-anak di rumah kan sudah sering mungkin punya kakak atau mbak di rumah ya yang sekolah di SMK. Itu rata-rata mereka kan sukanya praktek, dia mempraktekkan skill. Nah itu dia contohnya dari kakak-kakakmu yang ada di SMK yang punya gaya belajar kinestetik. Sudah? Kiranya cukup sekian penjelasan dari Bu Mama. Sekarang Bu Mama kembalikan kepada moderator Kakak Vina, mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Disilakan Kak Vina. Baiklah, disampaikan terima kasih kepada Bu Mama. Mungkin ada pertanyaan seperti ini Bu. Tadi kan dijelaskan bahwa gaya belajar itu ada 3 ya, yaitu visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah kira-kira gaya belajar yang mana yang lebih efektif untuk diterapkan di pembelajaran daring? Mengingat kan sekarang masih gencar-gencarnya pandemi. Ya, kalau untuk penerapan di moda daring ya, kebanyakan gaya belajar yang bisa diterapkan yang lebih mudah, bukan berarti tidak bisa ya, ketiganya bisa dijalankan, akan tetapi gaya belajar visual dan audiovisual atau auditory yang lebih mudah karena anak-anak dalam praktek menerima pelajaran lewat daring, anak-anak biasanya disuguhi dengan video-video. Untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual itu lebih cocok ya. Kalau untuk anak-anak yang audiovisual bisa lewat dengan sekarang di WA tuh Kak Vina apa? Voice note ya? Ya, voice note. Mungkin kirim pesan suara atau berupa rekaman. Begitu Kak Vina. Oke, tapi kan realitanya ya Bu ya. Realitanya saya ngelihat adik saya sendiri gitu kadang. Kadang kalau misalnya pembelajaran daring itu bosen. Kadang ada bosen, kadang waktunya dikirimin video malah ketiduran kayak gitu tuh. Kira-kira apa sih kiat-kiatnya yang bisa dilakukan adik-adik ini biar semangat, biar seneng dalam mengikuti pembelajaran daring itu tadi? Oh iya, tadi sudah saya jelaskan tentang tips-tips dari pembelajaran daring ya. Ini permasalahan ini banyak dialami oleh berjuta-juta keluarga di sana ya, ketika mereka bapak ibu wali murid yang sering-sering sama kami gitu ya, rata-rata anak-anak itu malas belajar di era pandemi. Yang tadi sebenarnya sudah Bu Mama jelaskan, yaitu tips belajar daring. Tadi tuh harus bisa atur waktu atau semayanan dengan guru mapelnya, kapan dilakukan daringnya gitu Kak Vina. Misalnya kalau pagi itu di jam 9 atau jam 10 anak-anak itu masih menambah tidur, habis sholat subuh tidur, kemudian menambah tidur lagi. Biasanya anak-anak itu kan sudah paham nih, biasanya kalau di era pandemi saya tuh bangun kembali jam berapa. Nah itu mungkin kelola waktunya semayanan dengan guru mapelnya di jam berapa diadakan daring. Kemudian menyamakan waktu dengan teman sekelasnya. Istilahnya begini Kak Pina,
Jadi anak-anak yang malas itu dipilih waktu yang bisa. Anak-anak yang bisa itu siang atau sore. Tapi jangan semuanya tidak bisa, pagi, siang, sore, dan malam. Soalnya anak-anak kan harus punya tanggung jawab. Karena anak-anak itu pada dasarnya tidak libur sekolah. Tetapi anak-anak di masa pandemi ini harus tetap bersekolah. Iya kan? Seperti itu. Terus nomor 2, cari tempat yang nyaman tadi tuh ya, cari tempat yang nyaman di mana anak-anak mengikuti Zoom meeting. Kadang-kadang di sekarang ini ada memang zamannya Instagramable ya. Anak-anak itu sambil daring, sambil dicepret-cepret. Kemudian di belakang background atau backdrop dari belajar itu dikemas sedemikian rupa biar menarik. Jadi anak-anak itu senang untuk belajar. Kan sekarang era dari aktualisasi diri ya anak-anak ya. Biasanya sambil daring itu sambil dicepret, kemudian diunggah di Facebook, diunggah di Instagram dan lain-lain. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah biar anak-anak nggak males, dipastikan anak-anak itu sudah dalam keadaan perut kenyang, terus secara fisik dan psikis ya anak-anak itu siap untuk menerima pelajaran. Jadi disiapkan mentalnya. Apa saja ya, banyak sekali yang mendukung, dari makanan, ibunya nyiapin makanan dulu atau cemilan. Biasanya kalau sambil belajar itu anak-anak sekarang itu di depannya ada cemilan-cemilan kecil ya, untuk, dan itu tidak apa-apa di era pandemi ini, tidak apa-apa. Kemudian tadi itu komunikasi yang efektif dengan teman-temannya yang lain. Itu mungkin Kak Wina. Baiklah, disampaikan, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.